Total football itu, saudara-saudara, itu hanya akan berhasil kalau Anda punya pemain-pemain seperti Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Sergio Busquets, Lionel Messi. Itu baru berhasil. Tapi kalau Anda punya pemain belakang yang banyak dan bagus seperti Max Hilger, Kevin Dick, Jay Itzes, Calvin Verdong, Dean James, itu yang main saja pragmatis, bertahan dengan rapat, baru lakukan serangan balik cepat. Apalagi di depan ada Ole Romney. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita gibahin, kita bacotan. Kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun, negara-negara jiran. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada lebay, tidak ada lebay. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, setelah kekalahan dari Australia, sekarang sudah saatnya kita menatap masa depan. Di depan kita, di pertandingan berikutnya, pertandingan kualifikasi, pertandingan ke berapa ya? Ke-8 atau ke berapa? Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Putaran ketiga, saudara-saudara, itu sudah menunggu Bahrain. Bahrain akan dihadapi Indonesia hari Selasa malam tanggal 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Head to headnya, saudara-saudara, head to headnya dari 6 pertemuan resmi ya ini ya. Itu Bahrain menang 3 kali. Indonesia hanya menang 1 kali dan 2 pertandingan imbang, saudara-saudara. Indonesia pernah mengalahkan Bahrain pada fase grup Piala Asia 2007, waktu itu di Jakarta, saudara-saudara. Generasinya Bambang Pamungkas, Firman Utina dan kawan-kawan itu waktu itu menang. Kemudian Indonesia juga pernah kalah 0-10. Kalah 0-10 pada kualifikasi Piala Dunia tahun berapa ya? 2000, zaman dulu itu, waktu itu kenapa bisa kalah 10-0 nih? Banyak anak-anak zaman sekarang nih yang nggak ngerti. Dulu itu bisa kalah 10-0 karena waktu itu tim yang berangkat adalah timnya LPI, Liga Primer Indonesia, tim Liga Sempalan. Waktu itu mendapat Liga Sempalan, dari Liga Sempalan kemudian menjadi Liga Resmi. Yang tadinya Liga Resmi, ISL, menjadi Liga Tidak Resmi. Mayoritas pemain tim nasional waktu itu main di Liga ISL, sehingga mereka memboikot tim nasional ini, sehingga berangkatlah pemain-pemain yang mayoritas dari IPL atau LPI ya. Ya itulah pokoknya, kemudian berangkat ke sana dan ya yang terjadi ya seperti itu. Babak awal-awal, menit-menit awal aja udah kipernya udah dapat kartu merah. Jadi itu sejarahnya seperti itu. Kemudian pada pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia di Bahrain, di Rifa bulan apa ya? Oktober kalau nggak salah, saudara. 10 Oktober 2024 itu hasilnya adalah imbang 2-2 setelah Indonesia nyaris menang 2-1 ya, 2-1 atau berapa? Setelah itu Bahrain mencetak gol di injury time, di additional time yang kontroversial, dipimpin oleh wasit asal Oman. Materi pemain yang ada, saudara-saudara, Indonesia tentu saja jauh lebih mewah, jauh lebih mahal, jauh lebih mentereng daripada Bahrain. Bahrain itu hanya punya pemain abroad, saudara-saudara. Itu pun cuma main di sekitaran Timur Tengah, di sekitaran di Kuwait, di Emirat, kayak begitulah, saudara-saudara, di sekitaran situ. Sementara Indonesia punya 21 pemain abroad.
21 pemain abroad dengan belasan diantaranya adalah pemain keturunan. Bahrain juga ada pemain naturalisasi, saudara-saudara, dari Nigeria. Dan menurut situs transfer market, situs transfer market itu dari Jerman, situs yang mengelola tentang harga-harga pemain, itu total marketnya Indonesia itu sekitar 36,53 juta euro. Ya, kira-kira sekitar 600-an lah, saudara-saudara, 600 miliar. 600 miliar berbanding Bahrain itu sekitar 9,75 juta euro. Nah, ya dikali sendiri aja lah. Kali berapa ya? Kali 15.000 atau 14.000 ya? Ya itu, kali itu sendiri. Kemudian rata-rata usia pemain Indonesia itu juga jauh lebih muda dari Bahrain. Indonesia rata-rata pemainnya adalah 25,5 tahun, sementara Bahrain 29,8 tahun. Dan untuk urusan cap, saudara-saudara, banyak sekali pemain Bahrain yang punya caps di atas 100. Wah, ya nggak banyak ya, ada beberapa lah. Ada beberapa pemain yang capnya itu sampai 100-100-an lah, di atas 100-an. Sementara Indonesia itu capsnya itu banyak juga yang masih baru menjalani debut, kemudian baru di bawah 100, di bawah 10. Di Marcelino Ferdinand aja 36, kemudian yang paling Pratama Arhan 54, itu yang paling tinggi, yang paling banyak, saudara-saudara. Rizky Ridho juga baru sekitar 46. Jadi itu perbandingan head to headnya. Pertanyaan berikut yang cukup menarik adalah, setelah kekalahan dari Australia, kira-kira apakah Indonesia masih harus memaksakan bermain total football atau bermain saja pragmatis? Pragmatis tapi menang, total football tapi kalah. Attacking, menyerang, bermain indah tetapi hasilnya mengecewakan, atau bermain biasa-biasa saja bahkan cenderung negatif tapi mampu menang. Nah, ini yang menjadi pertanyaan menarik, debatable, yang selalu ramai diperbincangkan oleh para penggemar sepak bola di Indonesia, termasuk juga pengamat. Salah satu alasan yang konon katanya ya menggantikan Sintayong adalah karena dianggap Sintayong terlalu hanya bermain fisik. Kurang indah mainnya, tidak berani attacking, tidak berani menyerang. Maka diganti oleh Patrick Kluivert yang diharapkan bisa bermain total football, bermain cantik seperti Barcelona, seperti Spanyol, tim nasional Spanyol eranya Vicente del Bosque, seperti Belanda eranya Rinus Michel. Eranya Ruud Gullit, Van Basten, Frank Rijkaard, kayak begitu. Tetapi kan kenyataannya, faktanya, ketika pertandingan melawan Australia, Indonesia mencoba untuk menyerang di menit-menit awal, tetapi kemudian ketika serangan itu gagal, serangan itu mentah, Indonesia kena serangan balik yang cepat dan semuanya hancur berantakan. Bukan hanya 1 gol, 2 gol, tetapi 5 gol. Itu selalu menjadi perdebatan. Apakah Patrick Kluivert akan meniru cara bermainnya Sintayong yang lebih pragmatis, yang bertahan, mengandalkan pertahanan yang rapat, kemudian serangan balik, atau Patrick Kluivert tetap berusaha untuk memaksakan ide-idenya yang gagal ketika melawan Australia kemarin untuk nanti menghadapi Bahrain dengan mengandalkan serangan yang langsung menusuk ke pertahanan lawan dengan ball possession, penguasaan bola, mendominasi lapangan. Nah, ini akan kita bahas dan akan kita tunggu saja nanti yang terjadi di pertandingan melawan Bahrain. Menurut saya, saudara-saudara, total football itu akan berhasil kalau lawan Indonesia adalah negara-negara ASEAN, Laos, Myanmar, Filipina, Vietnam, bolehlah, Thailand, Malaysia, Singapura, Timor Leste, ya jauh-jauh ya Bangladesh, Nepal, kayak begitu mungkin masih akan bisa berjalan. Tapi kalau lawannya sudah seperti Australia, sudah seperti Jepang, itu butuh, bahkan Arab Saudi kemarin kan juga kita nggak total football sebenarnya itu. Bukan menyerang. Ya kita counter attack kan, itu gol-golnya. Itu bisa dilakukan, tidak bisa dilakukan kalau melawan tim-tim yang besar-besar. Jadi
termasuk Bahrain ini kemungkinan besar juga kalau kita terlalu memaksakan ball possession ya bisa saja, tetapi latihannya harus intensif. Latihannya harus intensif, chemistry-nya harus dibina lebih lama di latihan maupun pertandingan uji coba. Yang paling masuk akal bagi saya pribadi ya, sebenarnya nggak usah malu untuk meniru apa yang dilakukan oleh Sintayong kemarin. Nah, bertahan sajalah, bertahan yang disiplin, bertahan yang rapat, kemudian melakukan serangan balik. Kenapa seperti itu? Karena kita punya komposisi pemain belakang yang bagus sebenarnya kalau bisa dimaksimalkan. Jay Itzes, Kevin Dick, Mes Hilger, Calvin Verdong, kemudian Dean James, ada lagi Sandy Walsh, Sen Patinama, itu semua pemain belakang. Rizky Ridho, semua itu pemain belakang. Kalau itu dimaksimalkan, kita akan bisa menjadi benteng yang kokoh. Kemudian baru kita mencari cara untuk melakukan counter attack. Dan sekarang kita beruntung karena kita punya pemain penyerang seperti Ole Romney yang cukup bagus. Kalau menurut saya itu penyerang yang bandel, saudara-saudara. Dia membuktikan satu gol melawan Australia itu juga mulai, itu kalau gol lawan Australia kan itu mulai skema yang cepat, serangan cepat kayak begitu, kayak semacam counter attack tapi bukan counter attack murni ya. Itu bisa dimanfaatkan karena sumber daya Indonesia yang dimiliki oleh tim ini adalah butuh memang seperti itu. Jadi counter attack saja, nggak usah ball possession, nggak usah total football, yang penting menang. Itu adalah hal yang kita butuhkan, saudara-saudara. Yang kita butuhkan itu menang, saudara-saudara. Menang. Berapapun skornya menang. Bagaimanapun caranya itu menang. Saudara-saudara. Kalau kita imbang, saudara-saudara, apalagi kalah, selesai, saudara-saudara. Selesai. Jadi ini apa ya? Ini Bahrain ini vital, krusial. Kalau kita bisa menang itu masih ada peluang. Kalau kita menang nih ya saudara-saudara ya kan, sekarang kita poinnya 6 ya. Kita poinnya 6. Di atas kita ada Saudi 9, kemudian Australia 10, Jepang 19. Jepang sudah pasti lolos. Berarti kan sekarang tinggal antara Australia, Arab Saudi, semua itu masih punya potensi untuk memperebutkan runner up. Nah, runner up yang akan lolos langsung. Nah, kalaupun kita nggak gagal runner up, masih ada peringkat 3, peringkat 4. Jadi begini, kalau kita bisa mengalahkan Bahrain, itu kan poin kita 9. Sementara di pertandingan lain, Arab Saudi akan bertemu Jepang dan Australia akan bertemu dengan Cina. Nah, Anda bisa bayangkan kalau kita menang, poin kita 9. Dan kalau Arab Saudi kalah dari Jepang, poin mereka 9, Indonesia 9 sama. Australia itu nanti akan main di Cina. Kalau Australia kalah dari Cina, maka Cina akan punya 9 poin. Nah, ini menarik lagi. Arab Saudi, Indonesia, Cina punya 9 poin, Australia punya 10 poin. Selisih 1 poin lagi. Ketat, saudara-saudara, ketat. Jadi ini masih segala sesuatunya masih mungkin terjadi. Masih kecuali Jepang ya, Sekali lagi ini kecuali Jepang. Ini segala sesuatunya masih mungkin terjadi. Karena itu yang dibutuhkan adalah menang. Gak usah bereksperimen dengan total football, gak usah bereksperimen dengan attacking football, gak usah defensive football, parkir bus kayak Jose Mourinho juga gak apa-apa. Yang penting menang, saudara-saudara. Jose Mourinho sudah membuktikan di Liga Champions 2010, defensive football, parkir bus, semua bus jarak jauh, akap, antar kota, antar provinsi diparkir, dan akhirnya dia juara Liga Champions. Kayak begitu aja, dicontoh, nggak usah malu, nggak usah gengsi. Tapi kalau pada akhirnya Indonesia juga kalah dari Bahrain, saudara-saudara, ya sudah, nggak ada pilihan lain. Gak ada pilihan lain, saudara-saudara. Kalau Indonesia kalah dari Bahrain, Patrick Kluivert harus angkat koper. Kemudian kalau Erick Thohir juga, ya mohon maaf Pak Erick, resign, mundur, ganti yang lainnya. Itu saudara-saudara, kalau Erick Thohir kalau gak kalah dari Bahrain, karena kalau sudah kalah ya peluangnya berat, saudara-saudara, tertutup. Ya masih ada, tapi ya hil yang mustahil lah, saudara-saudara. Butuh keajaiban kalau kita kalah dari Bahrain, saudara-saudara. Tetapi saya masih punya keyakinan Indonesia akan bisa mengatasi Bahrain. Indonesia akan bisa menang melawan Bahrain nanti, dan kita lihat nanti di bulan Juni. Nah, feeling saya sih Indonesia akan punya potensi untuk lolos ke putaran keempat. Nah, hanya nanti tinggal di putaran keempat itu, di round keempat itu kita lihat siapa lawan kita.
Itu saja saudara-saudara, itu saja. Apakah kita akan lolos ke Piala Dunia? Ya kita akan lihat nanti kalau di putaran keempat itu kita lawan kita siapa. Tapi untuk saat ini saya rasa Indonesia masih punya peluang untuk mengalahkan Bahrain dan nanti mengalahkan Cina, walaupun nanti ketika berhadapan dengan Jepang di pertandingan terakhir ya kalah. Saudara-saudaraku semua, itu tadi sudah kita bicarakan, sudah kita perbincangkan, sudah kita ulas, sudah kita analisis, sudah kita cakap, sudah kita bacotin, sudah kita gibahin. Hari ini ya saudara-saudara, kita bicara taktik dan strategi sepak bola apa yang kemungkinan akan dimainkan Patrick Kluivert ketika nanti pertandingan melawan Bahrain di hari Selasa malam tanggal 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, kira-kira taktiknya seperti apa saudara-saudara? Tadi sudah kita jelaskan kalau kita nggak usah sok-sokan bermain dengan total football, nggak usah sok-sokan berusaha untuk ball possession, nggak usah sok-sokan untuk mendominasi pertandingan. Yang terpenting adalah menang. Menang itu yang paling penting. 3 poin, 3 poin, 3 poin, 3 poin, 3 poin, 3 poin itu yang paling menang. Mainnya kayak apa itu nomor 2. Nomor 2, main bagus, main jelek, main beruntung, main apapun nggak usah terlalu dipermasalahkan dan nggak usah pula dibebani dengan permainan seharus main indah total football kayak Belanda zamannya Rinus Michel, kayak Barcelona zamannya Pep Guardiola, Luis Enrique, nggak usah. Kayak Argentina zamannya Lionel Scaloni, kayak Spanyol zamannya Vicente del Bosque. Nggak usah dibebani kayak begitu. Cukup saja bermain negatif football tidak masalah, defensif football tidak masalah, parkir bus juga tidak masalah. Tiru cara mainnya Jose Mourinho, counter attack, bertahan rapat, counter attack, cetak gol. Itu yang sebenarnya harus dilakukan. Kenapa demikian? Karena materi pemain kita, skuad kita itu bukan Andres Iniesta di situ, bukan Sergio Busquets di situ, bukan Xavi Hernandez di situ, bukan Lionel Messi di situ, bukan Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, bukan. Bukan, kita lebih banyak pemain belakang. Dan pemain belakang kita ya, itu harus dimanfaatkan. Kita punya Max Hilger, Kevin Dick, Jay Itzes, Calvin Verdong, Dean James. Terus siapa lagi ya? Sandy Walsh. Itu pemain-pemain semuanya itu bertahan. Dan kita juga punya satu striker yang cukup bagus, cukup cepat, cukup bandel dalam diri oleh Romney. Jadi dengan materi pemain seperti itu sudah sewajarnya, sudah senormalnya, sudah sebaiknya itu bertahan saja. Defensif, kemudian melakukan counter attack, serangan balik cepat, langsung ke tujuan, cetak gol, menang. Cetak gol, menang. Begitu, nggak usah memaksakan ball possession, nggak usah memaksakan bermain indah ala Barcelona, ala siapa ya? Bahkan nih ketika Belanda dulu terakhir kali tampil di final Piala Dunia 2010, aduh mainnya tidak ada total footballnya, malah lebih inferior, lebih kalah dominan dibanding dengan Spanyol yang ball possession dan tiki taka. Jadi harus disesuaikan anunya lah, kualitasnya lah. Nggak usah sesumbar, nggak usah malu juga, nggak usah sombong. Karena yang kita butuhkan melawan Bahrain adalah kemenangan, melawan Cina adalah kemenangan, dan melawan Jepang nanti adalah keberuntungan lolos ke babak berikutnya, ke putaran keempat, atau lolos otomatis kalau masih bisa sih. Tapi ya paling lolos ke putaran keempat, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari permusuhan. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semua. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan.
Salam olahraga dan merdeka!